Hai guys, selamat datang di channel aku, Humero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengar. Cinta Tanpa Alasan, episode 1. Prolog. Sarah Dia Shakira adalah gadis cantik, muda yang merantau ke Jakarta. Dia tinggal bersama kedua sahabatnya, yakni Nada Farah Maulida dan Rana Akila Humaira, di sebuah kontrakan. Dia memiliki kehidupan yang bahagia di Jakarta dan ingin tinggal terpisah dengan orang tuanya. Namun, karena permintaan ayahnya, Sarah harus mendapatkan pekerjaan yang bagus secepatnya. Jika tidak, maka dia harus kembali ke kota kelahirannya dan harus tinggal lagi bersama kedua orang tuanya. Sarah tahu bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan tekstil multinasional milik Fahri. Jika Sarah mendapatkan pekerjaan itu, dia akan tetap tinggal di Jakarta. Akan tetapi, selama wawancara itu, Sarah membuat kesalahan dan mengatakan kalau dirinya adalah putri sahabat pemilik perusahaan tersebut. Dia melakukan hal itu karena dia sudah putus asa mencari pekerjaan yang baik. Mau tidak mau, dia harus menyamar menjadi Hanin Hanania, anak sahabat pemilik perusahaan tersebut yang sesungguhnya, demi mendapatkan pekerjaan menjadi asisten dari Fahri Mikdad Nazeh, pewaris perusahaan tekstil. Sarah tidak mengungkap identitas aslinya dan mulai bekerja bersama Fahri. Meskipun mereka saling berdebat sepanjang waktu, akan tetapi hal itu yang membuat keduanya semakin lama semakin mendekat. Sarah orangnya sabar, ramah, dan sedikit kaku. Dan Fahri orangnya tegas, tenang, dan sombong. Keduanya memiliki karakter yang sangat berbeda, namun keduanya mulai jatuh cinta. Episode 1. Di pagi yang sangat cerah, seorang supir telah menunggu tuannya yang akan datang dari Bali. Fahri datang menggunakan helikopter dan dijemput oleh supir pribadinya yang sudah sangat akrab dengannya karena sudah lama bekerja dengan Fahri. Turunlah Fahri dari helikopter miliknya. "Tuan, bagaimana kabar Anda?" tanya Malik, supir pribadi Fahri. "Baik aja, ayo kita berangkat saja," ujar Fahri. Malik pun membukakan pintu mobil dan mempersilahkan tuannya untuk masuk. "Tuan, kita akan pergi kemana? Ke rumah atau ke perusahaan?" tanya Malik. "Kita ke rumah aja, banyak yang menungguku untuk sarapan bersama," ujar Fahri. "Saya sudah yakin Anda akan mengatakan hal itu," ujar Malik. "Kalau kamu sudah tahu aku akan mengatakan seperti itu, kenapa kamu harus bertanya lagi padaku?" ujar Fahri sembari memainkan ponselnya. "Namanya juga kehidupan, Tuan. Memang saya yakin Anda akan mengatakan hal itu, tapi bisa saja kan Anda menjawabnya berbeda. Maka dari itu saya menanyakan lagi kepada Anda," ujar Malik. "Wah, gaya sekali bicara kamu. Berbicara tentang kehidupan. Ayo kita berangkat saja, mereka sudah menunggu kita," ujar Fahri tersenyum. Malik pun melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Sesampainya di depan pintu gerbang rumahnya, tiba-tiba ada sebuah mobil sport biru menyalip mobil Fahri. Dan mereka sama-sama tidak bisa memasuki gerbang tersebut. Harus ada yang mengalah. "Tuan, apakah kita harus mengalah?" tanya Malik. "Ya sudah, kita mengalah saja deh," ujar Fahri dengan tenang. "Apa Tuan? Biasanya Anda tidak pernah mengalah," ujar Malik.
Ya, kali ini biarkan saja kita masuk belakangan, ujar Fahri. Apakah Anda yakin, Tuan? Tanya Malik. Iya, saya yakin, ujar Fahri. Malik pun membuka kaca mobil dan memundurkan mobilnya, serta mempersilahkan mobil biru itu untuk masuk terlebih dahulu ke halaman rumah. Sampailah mereka di depan kediaman Fahri. Di tempat lain, tinggallah seorang gadis cantik yang bernama Sarah Dia Shakira. Di saat semua orang harus bekerja, tidak halnya dengan Sarah. Sarah masih tertidur pulas di kamarnya bersama Rana, sahabatnya. Ibu Sarah sedang memasak di dapur, dan Sarah yang masih tidur pun mencium aroma wangi yang masuk ke rongga hidungnya. Rana, aku mengalami mimpi indah dan aku mencium bau omelet yang sangat lezat, ujar Sarah. Tidak, itu bukan mimpi, aku bisa menciumnya juga kok, ujar Rana. Pasti Nada deh yang sedang mencoba untuk membangunkan kita dengan masakannya, ujar Sarah yang masih menutup matanya. Jangan konyol deh, Nada sedang berjaga di rumah sakit, ujar Rana. Lalu, kalau bukan Nada, siapa lagi menurutmu yang akan memasak omelet? Ini benar-benar bau omelet seperti yang ibu aku buat. Ya, seperti omelet ibu aku, ujar Sarah yang belum sadar kalau ibunya datang ke tempatnya. Sarapan sudah siap, ayo bangun sekarang, ujar ibu Sarah. Dan suara itu mirip suara ibu aku, ujar Sarah. Rana kaget mendengar suara ibu-ibu di kontrakannya. Setelah sadar, Sarah pun langsung bangun. Ibu? Ya, itu ibu aku, ujar Sarah. Ibu Sarah pun masuk ke dalam kamar anaknya. Ibu, apa yang kamu lakukan di sini? Ujar Sarah hendak turun dari tempat tidur. Akan tetapi dia terjatuh dari tempat tidur karena kakinya tersangkut oleh selimut. Bangun sekarang, kamu adalah gadis malas, ujar ibu Sarah meletakkan kopernya di dalam kamar anaknya. Kapan ibu datang? Tanya Sarah. Jam 6 pagi tadi, ujar ibu Sarah sembari membuka lemari Sarah untuk mengemasi pakaian Sarah. Apa yang ibu lakukan dengan barang-barangku? Tanya Sarah. Untuk mengemasi pakaianmu, ujar ibu Sarah. Tapi kenapa tante? Tanya Rana. Ayahnya mengatakan ini sudah cukup. Ayahnya menyuruhku untuk menjemputnya pulang. Kamu tahu sendiri kan apa yang ayah kamu katakan harus dilakukan. Dia mengatakan sekolahmu telah selesai dan kamu tidak menemukan pekerjaan. Jadi lebih baik kamu pulang saja ke rumah, ujar ibu Sarah. Semua ini kata ayah, tapi aku berbicara dengannya di telepon dan dia tidak mengatakan apa-apa kepadaku, ujar Sarah. Anak manis, tentu saja dia tidak akan mengatakan apa-apa kepadamu langsung. Kamu tahu kan ayahmu, ujar ibu Sarah. Selamat ya tante, sampai jumpa Sarah, ujar Rana melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba ibu Sarah melempar sebuah pakaian dan menyuruh Sarah untuk mandi. Cepat mandi dan pakai pakaian ini, ujar ibu Sarah. Dengan berat hati, ia pun mengikuti permintaan ibunya. Di tempat lain, Fahri pun keluar dari mobil dan menghampiri adik tirinya. Apakah kamu masih mau bermain-main denganku dengan memamerkan mobil ini? Ujar Fahri. Kakak aku yang satu ini sudah cukup untuk berumah tangga saja, jangan mengurusiku, ujar David. Selamat datang kakak, ujar David memeluk Fahri. Aku senang bisa kembali ke sini, ujar Fahri membalas pelukan David. Tapi kalau di jalan, mengalahlah pada kakak Anda Tuan David, ujar Malik. Itu adalah bagaimana kita bisa menguasai jalan saja, tidak perlu mengalah pada yang lebih tua, ujar David. Oh ya kak, kenapa kamu datang? Apakah kamu telah menaklukkan Bali? Apakah kakak telah meningkatkan perusahaan kita di kota tersebut? Tanya David. Ya, seperti itu. Oh ya, dari mana saja kamu? Kenapa baru datang jam segini? Tanya Fahri. Biasalah kak, anak muda, ujar David. Oh iya, kita memiliki pertemuan hari ini. Apa kamu tahu hal itu? Tanya Fahri.
Hari ini aku tidak ingin pergi, Kak, karena itu adalah malam yang melelahkan. Bahkan kalau itu dapat meningkatkan perusahaan keluarga, tetap saja membosankan dan melelahkan. Lebih baik aku tidur saja sepanjang hari, ujar David. Aku tidak menerima alasan apapun. Kamu harus ikut dalam pertemuan itu. Kamu hanya memiliki waktu 30 menit saja. Bersiap-siaplah dan kita akan pergi bersama, ujar Fahri mengajak David untuk masuk ke dalam rumah keluarga Fahri. Mereka berdua pun memasuki rumah. Selamat datang Tuan, ujar pelayan cantik di rumah mereka. David pun hendak pergi ke kamarnya. Jangan lupa, kita hanya memiliki setengah jam saja, ujar Fahri dan David pun hendak pergi untuk bersiap-siap di kamarnya. Tapi kakak lihat saja, setengah jam tidak akan cukup untuk kamu menjawab pertanyaan yang akan nenek berikan kepadamu, ujar David. David pun pergi ke kamarnya, sementara Fahri menghampiri neneknya yang asyik menyiram bunga di taman samping rumahnya. Pagi nenekku sayang, ujar Fahri. Pagi juga cucuku tercinta, ujar nenek. Nenek sedang menyiram tanaman kah? Tanya Fahri. Iya sayang, nenek sedang merawatnya. Dari mana saja kamu? Tanya nenek. Nenek tahu sendiri kan, aku berada di Bali untuk bekerja, ujar Fahri memeluk neneknya. Tentu saja aku tahu, aku bersyukur, aku tidak pikun. Tapi katakan padaku, kenapa kamu bekerja di Bali begitu lama? Tanya nenek. Ya, karena ini penting untuk perusahaan keluarga kita, Nek, ujar Fahri. Jangan bilang kamu menemukan gadis di sana dan kamu merahasiakannya dari aku. Aku tahu kamu tidak akan memberitahuku, iya kan? Dengar, jika dia dari Bali, itu tidak apa-apa sih. Akan tetapi, pilihlah gadis yang baik dari kota ini saja, ujar nenek. Fahri hanya tersenyum. Aku tidak meminta banyak hal untuk kriteria calon kamu. Pokoknya harus cantik, putih, memiliki pendidikan yang tinggi, dapat melakukan pekerjaan rumah tangga, bisa masak, bisa hamil anak kamu, dan menghormati orang tua. Itu saja kok, ujar nenek. Fahri terus saja tersenyum menghadapi neneknya yang super cerewet. Nenek, tapi sungguh, aku di Bali hanya untuk bekerja. Sekarang lupakan saja gadis impian nenek. Mari kita sarapan bersama, ujar Fahri mengajak neneknya untuk sarapan bersama. Bagaimana kabar nenek? Tanya Fahri sembari terus melangkahkan kakinya ke meja makan. Bagaimana bisa kabarku baik kalau aku tinggal bersama wanita jahat seperti ibumu itu, ujar nenek Fahri. Yang dimaksud nenek adalah ibu tiri Fahri dan ibu kandung David. Bersambung.